Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Mezbah Doa bersama malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati bahwa hidup dan persembahan kita kepada Dia. Tuhan yang layak dan Tuhan yang mengenal setiap kita. Ajak kerabatmu, siapkan hatimu. Bukan karena kita mampu, tapi karena kita ingin menggunakan waktu ini untuk berkasih-kasihan dengan Tuhan. Yeah. Memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Dan kita rindu Tuhan hadir di setiap kesempatan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu, benar kami umat-Mu rindu Tuhan. Masuk dalam hadirat, biarkan hadirat-Mu mencengkeram hidup kami. Jiwaku kami menanti-nantikan Kau Tuhan. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa, ya Tuhan, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari katakan, nyatakan isi hatimu, bilang Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti, kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami kagum Tuhan. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa, benar kami menantikan dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Kau Tuhan, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus. Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Oshana ranamo, Rikana ramaye, Shana ranamaso. Haleluya, haleluya, dalam Shana Rikarana lama yasi.
Shikarana Ramaya Sandarana Ralamo Shikirana Ramaya Se terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Sebab hadirat-Mu itu kekuatan bagi hidup kami. Kau tahu betapa kami menanti-nantikan. Kami perlu Engkau setiap saat Tuhan. Kami butuh Engkau setiap musim hidup kami. Kami memerlukan, kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami memerlukan-Mu. Bukan hanya setiap musim, bahkan setiap detik dalam hidup kami. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Yesus, kami sangat memerlukan-Mu Tuhan. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Katakan, Yesus, kami memerlukan-Mu. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Kau bawaku terbang tinggi, Tuhan, kasih badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku,
Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu, sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu, sejahtera-Mu melingkupiku. Oriana rala boshidiana rala bayasana rala. Oriana rala bayasana rala lamo. Rikana rala lamo yasana rala masih. Hallelujah, hallelujah. Shikara nararamo, Rikala maya sana, Rokara nala maya se, hallelujah. Barala 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 bashanara. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Tuhan, terima kasih. Itu yang kami perlukan ya, Pak. Damai sejahtera-Mu yang menyertai kami senantiasa. Benar. Di tengah-tengah deru gelombang apa yang terjadi di sekitar kami. Asal kami bersama-sama dengan Engkau, seperti Engkau menyertai murid-murid-Mu bahkan di tengah-tengah gelombang yang besar di kapal yang mereka naiki. Itu menjadi jaminan buat kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Ajari kami menyelaraskan apa yang menjadi agenda kami kepada agenda-Mu Tuhan. Sebab kami punya jaminan ketika kami mengerjakan agenda Tuhan. Kami punya jaminan Tuhan, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Iya Tuhan. Lord, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, and I love you. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am nothing. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. And I love you. And I love you. Yes, Lord. Jesus, I love you. Yes, I love
you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. I love you. I love you so much. I love you. I feel you. I feel you, Jesus. I love you. I feel Jesus. I feel you, Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Now my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Biarlah hadirat-Mu bisa dinikmati. Dan setiap umat-Mu merasakan kehadiran-Mu. Seperti aku menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Saat ini I feel you, Jesus. We are so blessed because you are the one that we adore. I love you, Jesus. I love you so much. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Berbicaralah kepada kami dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Wow, senang sekali menikmati hadirat Tuhan ya. Dan saudara dari mana saja saudara join, saya pengen supaya hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab masa-masa ke depan bukan masa yang mudah ya. Tetapi 5 tahun ke depan kita mesti prepare. Sebab akan banyak terjadi disruption di mana-mana. Dan saya sudah sampaikan pada jemaat sebab pesan ini saya terima ketika saya ada di tanah perjanjian. Dan itu sebabnya makanya betapa pentingnya setiap kita memproteksi diri ya. Atau melindungi diri. Nah, saya beri judul. Kalau saudara mau judul, saya beri judul. Saya beri judul Protect Yourself. Jagai dirimu sendiri ya. Pak, kenapa sih saya harus jagai diri saya sendiri? Kenapa saudara? Karena kalau saudara tidak memproteksi dirimu, protect your life, jagai dirimu. Sebab ke depan akan ada masa-masa yang sukar. Yesus sendiri berkata, coba Bu Flora baca. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Aku tidak meminta Bapa mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau apa saudara? Melindungi mereka daripada yang jahat. Karena memang dunia ini jahat. Jadi saudara, ini mesti
saudara mesti menjagai dirimu. Protect your life. Nah, karena Tuhan Yesus sudah beritahu bahwa akan ada masa yang tidak baik. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Itu sebabnya paling aman saudara mesti harus terlindungi gitu ya. Makanya Yesus berkata, Bapa, aku tidak meminta mereka kau ambil, tetapi aku minta supaya engkau melindungi, kau menjagai dari semua yang buruk yang bakal terjadi di dalam dunia ini. Saya kasih understanding sebentar. Saudara bisa nggak, saudara itu kan aslinya dari sorga. Gimana Pak? Itu ayat 14 sebelumnya. Yohanes 17 ayat 14. Coba Bu Flora baca. 17 ayat yang ke-14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari Karena dunia. mereka memang bukan datang dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. So, saudara dan saya memang bukan dari dunia ini. Saudara dari sorga, dari atas. Oke? Nah, saudara ada di dalam dunia, saudara perlu yang namanya protection. Contoh ya, saya berikan saudara contoh. Saudara saya berikan contoh untuk saudara bisa mengerti kenapa dan bagaimana ilustrasi atau analogi saudara di dunia ini. Saudara dan saya tidak diciptakan untuk hidup di laut. Tapi saudara bisa nyelam tuh ya. Saudara bisa berenang. Saudara bisa juga nyelam di laut. Tapi kalau saudara tidak pakai peralatan, saudara cukup hanya bisa semampu nafas kita. Karena kita nggak punya insang. Beda sama ikan. Ikan tuh bisa nyelam ke laut karena dia punya insang. Saudara. Dia bisa bernafas mendapatkan oksigen di dalam air tanpa dia keselak. Nah kalau saudara kan bernapas keselak langsung mati saudara. Betul nggak? Nah itu sebabnya saudara mesti dijaga. Gimana Pak? Saudara bisa masuk ke dalam laut. Berjam-jam pun bisa. Tapi harus ada tabung oksigen. Saudara juga nggak bisa pakai baju biasa. Saudara harus pakai baju selam yang ketat sehingga tetap hangat. Lalu saudara juga dikasih kaki katak. Anda tidak diciptakan memang seperti katak. Makanya saudara dilengkapi supaya saudara bisa hidup. Hal ini sama. Saudara di dunia ini kalau Anda tidak proteksi dirimu, saudara akan mengalami kesulitan atau saudara mengalami kesukaran. Nah sekarang perhatikan saya ke depan, lihat saya ke depan, saya jelaskan. Sama seperti Anda tidak diciptakan di dalam air, tapi saudara bisa berjam-jam di air. Anda tidak diciptakan untuk ada di dalam air, tapi saudara bisa lama di dalam air kalau ada proteksi. Demikian juga saudara akan bisa menikmati suasana surga di bumi kalau saudara juga punya apa? Proteksi. Nah, saudara sama seperti ikan. Ikan itu selama dia rohaninya hidup, maka ikan itu tidak akan asin. Betul. Kapan dia menjadi ikan asin? Kalau dia mati. Sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana supaya saya bisa memproteksi diri saya sehingga saya bisa menikmati proteksi yang datang dari Tuhan? Nomor 1, mari buka bersama dengan saya. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16, Ibu Flora baca. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Ya, ayat 13 mulai ya. Mazmur 92 mulai ayat yang ke-13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran. Stop dulu. Allah kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, dia akan apa saudara? Bertunas. Bertunas itu istilah dalam tumbuh-tumbuhan, bukan hanya sekedar mampu hidup, hidup-hidupan atau setengah hidup atau setengah mati. Bertunas itu tanda bahwa dia bukan sekedar hidup, tapi dia bertumbuh. Kalau tidak ada pertumbuhan, apa yang terjadi? Ya tidak ada tunas. Kalau tidak ada pertumbuhan, tidak ada tunas.
12 ya Pak ya? Ya. Ayat 12 ya, Mazmur 92 ayat 12. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan bertunas. Terus? Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mm-mm. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wow. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Wow. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Lihat ya. Saudara, ayat 14 saya mau kasih garis bawahi kebenaran yang pertama yang saya, ayat yang ke-13, 13. Mereka, ayat 14 itu yang elektronik ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas atau dia akan bertumbuh dan pastinya akan berbuah. Jadi rahasia pertama Pak, gimana caranya supaya saya di dunia ini tapi saya diproteksi. Saya dilindungi sama seperti penyelam tadi. Nomor satu, saudara harus tertanam di dalam bait Tuhan atau tertanam di dalam gereja lokal. Pak, kenapa sih kok saya harus tertanam di dalam gereja lokal? Saudara yang tidak tertanam di dalam gereja lokal, saudara tidak akan bertunas dan pasti efeknya tidak akan berbuah. Sekarang lihat saya berikan ilustrasi. Kenapa sih Pak jemaat harus tertanam? Sama seperti lukisan, kalau saya punya pohon, saya baru tanam. Kemudian dia yang tidak mau tertanam, saya cabut lagi, saya pindah ke tempat lain, tanam lagi. Enggak mau tertanam, dia cabut lagi. Teman-temannya sudah bertunas, sudah mulai daun yang baru. Dia masih lari cari, dan lagi cari, dan masih lagi cari. Coba perhatikan. Dia masih cari, dan dia masih cari. Sekarang perhatikan saya. Yang satu sudah berbuah, yang satu masih bertunas saja belum. Do you know why? Kenapa kok dia bisa begitu? Karena dia tidak mau tertanam di dalam bait Tuhan. Pak, saya tidak tertanam Pak, tapi masih hidup. Ya, saudara hidup kalau tidak ada tekanan. Kayak seperti orang yang sedang ada di padang gurun. Saudara itu di spesies yang sedemikian rupa. Saudara itu diciptakan Tuhan tahan di masa padang gurun sekalipun. Tapi saudara harus diproteksi oleh Tuhan. Dan caranya Tuhan untuk saudara dan saya bisa aman di dalam masa-masa sukar, yaitu saudara ditanam. Tuh Alkitab tulis, ditanam di bait Tuhan atau ditanam di dalam gereja lokal. Itu caranya saudara dan saya bisa kuat. Dulu saya punya pengalaman. Bu Flora juga pernah punya pengalaman. Saya dulu GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan, tapi gak bertumbuh. Jalan-jalan. Setelah saya jalan-jalan, saya harus menancapkan titik di mana saya harus tertanam dalam gereja. Dan kalau saya tertanam, saya pasti akan bertumbuh. Itu sebabnya saya menetapkan diri untuk saya tertanam di dalam gereja lokal. Nah Pak, kenapa sih gereja sedemikian powerful? Kenapa sih? Coba kita mari baca ya. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 sampai dengan yang 19, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Wow, inilah gereja yang Yesus dirikan. Gereja atau jemaat yang Yesus dirikan, di mana alam maut tidak menguasainya. Jadi gimana Pak supaya saya bisa terlindungi? Ya nggak ada cara lain. Saudara kalau pengen tenang, pengen aman, saudara kuat, saudara di tengah badai yang datang, saudara tetap bisa perkasa. Saudara harus tertanam dalam gereja lokal.
Kenapa sih Pak? Ya ini Tuhan yang bicara. Jadi di dalam gereja kalau saudara terhisap, bukan cuma sekedar datang, tapi Anda terhisap di dalam gereja atau menjadi gereja, maka saudara akan dilindungi oleh Tuhan dari kuasa-kuasa jahat. Bahkan Tuhan berkata alam maut, roh jahat, jin, wewe gombel, gondoruo, dan lain sebagainya tidak akan pernah dapat menguasai. Mungkin saudara bertanya begini, Pak, kenapa sih saya harus tertanam? Sebab setiap gereja itu punya visi masing-masing. Kalau saudara tidak tertanam, saudara tidak akan pernah involvekan dirimu di dalam gereja itu. Kalau saudara tidak involve, tidak terserap, saudara nggak akan bertumbuh. Coba kalau saudara punya tanaman dan tidak terhisap di dalam tanah, yang nggak bisa dapat makanan. Saudara, ada orang yang nyari-nyari pendeta keliling. Udah bukan zaman saudara, nggak ada zaman. Saudara bisa belajar dari YouTube untuk belajar kepada semua. Tetapi untuk saudara terlibat, saudara harus tertanam. Coba chat ya, chat. Supaya saya kuat, terlindungi, terjagai, saya harus tertanam dalam gereja lokal. Saya masih ingat, saudara, saya masih ingat ada satu orang, satu keluarga, baru pindah ke BSD ini. Ketika dia pindah di BSD, tiba-tiba orang tuanya dipanggil Tuhan. Oh, dia bingung saudara. Pada waktu itu saya dan para pemimpin lagi ada retreat saudara di puncak sana. Tiba-tiba saya mendengar bahwa ada orang yang pernah datang. Jadi dia baru datang di gereja kita baru sekali. Tapi minimal dia punya warta. Dia punya kontak person. Lalu kemudian dihubungilah orang yang ada di BSD. Lalu ketika dia kontak lagi naik ke bagian inti kita. Dan mereka bilang, bisakah melayani orang tua saya yang lagi kesusahan? Dipanggil Tuhan. Saya langsung katakan, layani. Dan itu adalah fungsi daripada gereja lokal. Dan ketika saudara susah, ada orang yang mendampingi saudara. Kenapa saya harus tertanam dalam gereja lokal waktu saudara susah? Nggak langsung down, nggak langsung hancur. Ada orang yang menolong saudara. Gereja lokal juga akan menuntun, mengarahkan saudara kepada panggilan saudara. Kalau saudara pergi jalan-jalan, saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan benar dan baik. Why? Karena saudara, setiap gereja punya visi dan setiap gereja akan mengarahkan kepada visi yang Tuhan mau. Oleh karena itu setiap saudara bukan sekedar hidup untuk kebaktian saja. Tapi Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara. Dan supaya saudara bisa tertanam. Dan dari tertanam itulah saudara bisa terlindungi, terjagai. Tadi cerita keluarga yang nggak punya baru pindah. Begitu dia tertolong di masa sulit, dia nggak pernah lepas, dia stay sampai hari ini di gereja kita. Why? Karena ternyata kita perlu keluarga rohani. Kita perlu tertanam dalam gereja lokal, sebab ketika saya lagi susah, ada orang lain yang menghibur. Ketika saya lagi ada kesusahan, ada orang lain yang bisa menolong saudara. Oke? Itulah alasan kenapa saudara harus tertanam di dalam gereja lokal. Makanya saya sarankan saudara yang mendengar kebenaran ini, tertanamlah di gereja lokal yang saudara pilih untuk saudara bisa bertumbuh. Pak, gimana caranya saya bisa memilih dan menetapkan? Di mana saudara bisa bertumbuh. Imanmu bertumbuh. Kalau imanmu bertumbuh, baru kamu bisa menetapkan dirimu tertanam. Jadi saudara tertanam karena saudara bertumbuh, bertunas. Dan kalau saudara dalam gereja yang tidak bisa bertumbuh, ya memang gak bisa ditertanam. Makanya pilihlah gereja yang membuat saudara bisa bertumbuh. Dan setelah saudara menemukan
Ya udah tanamkan dirimu di situ, saudara all out, di situ saudara terlibat, di situ saudara melayani, dan saudara akan menjadi pribadi orang yang selalu bisa bertumbuh di masa sukar dan di masa sulit sekalipun. Saya kalau ingat orang ini, saya ingat betul. Dan Tuhan berkata, gereja itu yang Tuhan dirikan, gereja yang punya kuasa, punya power, di mana Allah mau tidak bisa menguasainya. Setan, jin, wewe gombel, gondoruo, dan sebagainya. Jadi gereja itu apapun namanya, dia punya otoritas, dia punya kuasa. Dari mana? Dari Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu saudara mesti tertanam dalam gereja lokal. Pak, tertanam itu apa? Saya kasih penjelasan atau keterangan sedikit. Tertanam itu artinya saudara bukan sekedar datang, tetapi saudara terlibat. Chat. Apa sih Pak yang dimaksud tertanam? Nomor 1, saudara harus terlibat. Anggaplah 1A. Saudara terlibat bukan hanya sekedar datang. Lalu kemudian yang kedua, tertanam artinya saudara memberi diri diarahkan oleh gembala saudara. Jadi saudara tertanam artinya saudara mau terlibat, bagian 1A. B, saudara mau diarahkan supaya saudara bisa mengikuti journey atau perjalanan pertumbuhan jemaat. Saudara kan pengen bertumbuh kan? Kalau saudara pengen bertumbuh, setiap gereja itu punya namanya program pertumbuhan jemaatnya. Kalau saudara tidak tertanam, ya saudara nggak akan pernah bisa dapat understanding dan nggak dapat kekuatan karena Anda tidak diberi makan benar secara benar, tidak belajar secara benar. Pertama, 1A, terlibat. 2, saudara bisa menerima arahan supaya saudara. Yang ketiga, saudara bisa mengikuti program-program pertumbuhan jemaat di dalam gereja itu. Dan kemudian yang keempat, Anda bisa melayani. Jadi orang yang tertanam itu memang kalau tertanam akarnya itu harus dalam. Nggak bisa tertanam terus akarnya cuma aja di akar-akar di atas. Nggak cukup. Saudara mesti tertanam. Artinya saudara terlibat, mau diarahkan, mengikuti program pertumbuhan dari jemaat di dalam gereja, dan saudara melayani. Jadi 4 poin tuh. 4 poin tuh ya untuk saudara dan saya bisa terlibat di dalamnya. Nah, sekarang jadi kenapa Pak? Kalau saudara melakukan 4 hal tadi, saudara akan mengalami pertumbuhan atau bertunas. Pak, tertanam tadi apa saja? Saya ulangi ya, saudara nomor 1, terlibat. Bukan cuman datang. 2, saudara mau diarahkan. Semua gereja, pemimpin itu akan mengarahkan saudara. Supaya apa? Supaya saudara mengikuti program-program pertumbuhan. Saudara harus baca Alkitab. Saudara harus ikut kelas pemuridan, kelas TC. Saudara harus ikut carousel. Setiap gereja itu punya bagiannya. Dan kalau saudara cuma datang dan tidak mau terlibat di dalamnya, tidak mau diarahkan dan tidak mau ikut dalam pertumbuhan rohani saudara, ya saudara tidak tertanam walaupun saudara datang dalam satu gereja. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang mudah sekali kecewa, mudah sekali ada masalah sedikit langsung jatuh, ada masalah sedikit langsung hilang dari gereja, hilang dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau tertanam di dalam gereja lokal. It's very important ya. Oleh karena itu saudara di gereja kita, spiritual path atau perjalanan atau spiritual journey, perjalanan rohani dari setiap jemaat itu sudah super jelas. Saudara kalau mau bertumbuh, saudara mesti harus membaca firman Tuhan. Oke? Saudara kalau kebaktian, saudara harus mencatat firman. Dan saudara harus mengulangi kembali dan baca lagi di rumah saudara. Yang ketiga, saudara harus ikut pemuridan. Pemuridan di mana Pak? Ada kelas TC.
Plastisi, transformation class. Dan kemudian yang keempat, saudara ikut masuk dalam kersan, punya kelompok rohani. Itu artinya saudara tertanam. Sekarang yang kedua. Pak, gimana supaya saya bisa bagaimana supaya saya bisa menjadi pribadi yang terlindungi atau saya mengalami protection yang datang dari Tuhan. Matius pasal 7, silakan Bu Flora, ayat yang ke-24. Matius pasal Ayat 7, ayat 24, 25. Matius pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-24. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Kemudian, ya didirikan atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Terus? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, ini yang Yesus mengajar kepada murid-muridnya dengan jelas dengan membuat sebuah perumpamaan. Dan saya pengen jelaskan dulu poinnya ya. Pak, yang kedua apa supaya saya mengalami protection? Yang kedua, saudara harus memiliki dasar yang kuat. Saudara harus memiliki dasar yang kuat. Menurut Matius. Kenapa? Karena Yesus berkata kalau kamu mendirikan rumah dan orang yang mendirikan rumah itu dari batu, maka dia tahan waktu banjir datang, waktu hujan datang. Tapi kalau di atas pasir, ya, dia akan sirna waktu hujan datang, waktu banjir datang, hancur. Gimana supaya kita memproteksi diri? Saudara dan saya bisa memproteksi dirimu kalau saudara mau apa? Memiliki dasar yang kuat. Saudara punya dasar kekristenan yang kuat. Pak, gimana supaya saya bisa punya dasar yang kuat? Tuh, Matius pasal 7 ayat 24 dikata, siapa yang mendengar perkataanku dan apa? Melakukannya. Karena firman Tuhan, saudara bisa chat ya, bisa chat. Firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup saya adalah firman Tuhan yang saya lakukan. Firman Tuhan yang saya kerjakan, saya lakukan. Jadi firman Tuhan yang bisa menolong saudara bukan firman Tuhan yang saudara baca, tapi firman Tuhan yang saudara baca dan saudara lakukan. Sebab kalau saudara melakukan, saudara seperti seperti rumah yang didirikan di atas batu. Kuat, tahan. Jadi gini, saya nggak tahu kenapa ya, kok mudah ya orang kecewa, kok mudah ya orang gagal, kenapa kok mudah orang tuh frustasi, kenapa orang tuh mudah ya meninggalkan Tuhan. Terus mudah sekali gitu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Kemarin pada hari Minggu, ternyata perkataan apa yang saya sampaikan banyak menolong jemaat. Gimana Bapak tahu? Ya dia memberitahu DM kepada saya. Dia bilang gini, Pak, selama ini, kemarin saya sampaikan, ini loh. Kalau kamu mau jadi Kristen anti kecewa, saudara kalau mau berdoa, ya selaraskan dirimu dengan keputusan Tuhan. Kalau saudara ngotot dengan keinginanmu, padahal itu saudara tidak memproteksi diri. Padahal yang saudara lakukan adalah saudara melakukan perintah Tuhan. Jadi apa saja yang menjadi keputusan Tuhan, jadi keputusanmu. Itu cara Tuhan melindungi saudara. Kalau saudara tidak mau dilindungi, dijagai, maka orang bisa mudah khawatir, terjagai, tergelisah, dia kemudian mundur dari Tuhan. Tidak berapi-api ya, karena mereka kecewa. Kalau saudara mau jadi Kristen anti kecewa, anti khawatir, saudara mesti selaraskan. Makanya saya di tengah-tengah kesusahan selalu saya nyanyi lagu ini.
Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu. Ku relakan kau membentukku, ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu. Ku relakan kau membentukku, sebab ku mengerti kehendakmu. Itu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Sebab jalanmu indah, sebab jalan kami percaya sungguh tak terselami. ku mengikuti rencanamu. Namun satu yang aku tahu, Tuhan, masa depan indah bersamamu. Masa depan indah bersamamu. Masa depan indah bersamamu. Jadi gimana supaya Anda terproteksi atau terjaga? Nomor satu, saudara harus apa? Tertanam dalam gereja lokal. Dua, saudara harus memiliki dasar yang kuat. Karena kalau saudara tidak melakukan prinsip firman Tuhan, saudara akan jadi Kristen mudah kecewa. Saya pengen jemaat itu ya jadi Kristen yang gini. Pengen jadi Kristen yang anti kecewa. Amin. Kemarin saya ngomong itu banyak orang tersinggung ternyata. Wah, bener juga ya Pak. Bangun mereka semua. Dan saya berdoa, jangan Kristen tuh dikit-dikit kecewa, dikit-dikit susah. Dikit-dikit gagal, dikit-dikit ninggalin Tuhan. Jangan. Kesel sama Tuhan, jangan dong. Tuhan itu memang menyediakan semua proteksinya supaya saudara dan saya tidak pernah bisa goyah. Oke, yang ketiga terakhir. Yang ketiga, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Silakan Bu Flora baca. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Efesus 2 ayat 10, perhatikan ini. Tuhan itu punya rencana dalam hidup saudara. Kenapa saudara bisa hidup ya? Tuhan punya rencana. Sekarang Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam rencananya. Dan Tuhan garansi kalau kamu hidup di dalam tujuan Tuhan, dalam rencana Tuhan, saudara akan mengalami 3 ini. Perlindungan ilahi, penyertaan ilahi, dan penyediaan ilahi. Jadi kalau gitu yang ketiga gimana Pak supaya saya terproteksi hidup saya? Saudara dan saya hidup berjalan menggenapi rencana Tuhan. Kalau saudara sedang menggenapi rencana Tuhan, itu sama seperti ini. Saudara destinasinya ke Surabaya, Jakarta ke Surabaya. Di setiap jalan di Jakarta sampai Surabaya, itu Tuhan sudah menaruh pom bensin, restoran di sana. Ada WC kalau kebelet, ya toh? Ada tempat kencing, lapar ada restoran, bensin habis ada pom bensin.
Tuhan sudah taruh lampu di sana. Ada lampu yang menyinari sepanjang malam hidup saudara. Ini saya ilustrasikan. Tapi kalau saudara keluar jalur, saudara pernah nggak? Saya sama Bu Flora pernah, saudara. Saya pergi ke, ya maklum ya, saya bukan sopir andal. Akhirnya saya punya ilmu sopir setelah 9 kali perjalanan dari Jakarta sampai ke rumah. Satu hari saya sama Bu Flora ya baru punya mobil ya. Seneng-senengnya luar biasa. Dulu saya naik Katana, saya sopir sendiri, saudara. Katana itu, saudara, Kijang aja itu lompat-lompat ya. Ini Katana itu lebih kayak kuda gitu, saudara. Katana itu nggak ada lubang aja. Loncat-loncat apalagi ada lubang. Satu hari saking excitingnya, saya belok ke jalan kelihatannya besar. Tapi begitu saya jalan di dalamnya, ternyata nggak ada lampu. Kok nggak ada lampu, nggak halus jalannya. Lalu kemudian makin lama makin gelap. Makin gelap. Ketika saya lihat makin gelap, terus jalannya makin tidak karuan, tidak ada rambu-rambu. Saudara, kalau di jalan-jalan raya kan itu ada rambu-rambunya. Kalau nggak ada rambunya, kehilangan lagi. Saudara, cilaka kita. Ini ilustrasi sama dengan orang, perhatikan ya, yang tidak mau berjalan dalam rencana Tuhan. Kalau kita mau berjalan dalam rencana Tuhan, itu udah ada lampunya, udah ada sennya, udah ada tanda belok, berhenti, semua udah lengkap. Restoran nggak ada di situ. Tadi restoran yang saya kunjungi, saya lewati, nggak ada restoran, nggak ada tempat kencing. Kenapa, saudara? Salah jalan. Orang Kristen yang berjalan dalam rencana Tuhan, saudara akan mengalami 3 ini. Catat ya, catat. Anda akan mengalami perlindungan, dijagain Tuhan secara ilahi. 2, saudara akan mengalami penyertaan Tuhan. Dan Tuhan akan mengalami penyediaan. Ya, saudara akan jadi orang yang disertai. yes. Kemanapun saudara pergi. Kalau saya masih ingat ya pada waktu saya disuruh oleh Tuhan membangun rumah sakit. Saya bolak-balik cerita kepada saudara supaya saudara ingat. Waktu saya disuruh membangun rumah Indonesia Sehat atau RIS Hospital, itu kita pada waktu itu punya uang kira-kira 3,7% dari total uang yang dibutuhkan untuk membangun rumah sakit. Tapi karena saya menerima janji, diperintah, ya saya kerjakan. Tapi ternyata duit itu ludes habis. Hanya jadi sebuah structure saja. Bikin structure aja. Habis duitnya. Saya bilang, Tuhan, ini bukan rumah sakit, ini sama gudang, Tuhan. Ketika saya ingat ya, ketika saudara berjalan dalam rencana Tuhan, ingat, semuanya telah tersedia. Ya. Cuman belum kelihatan. Jadi saya bilang gini sama Tuhan, kalau nggak ada duit, saya nggak mau stres, nggak bisa khotbah. Saya juga nggak mau depresi karena aku nggak bisa khotbah. Jadi Tuhan, kalau nggak ada duit, saya tutup nih. Makanya saudara jangan pernah menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jadi kalau Tuhan punya rencana, saudara kuatkan hatimu. Jangan putus asa. Walaupun gak ada duit, tapi nanti ada duit. Karena memang di dalam perjalanan itu Tuhan telah sediakan. Tuhan sudah sediakan. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Tuhan telah sediakan semua yang saudara perlukan. Coba baca Bu Flora.
Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi sebenarnya telah, bukan akan, telah disediakan. Jadi cuman saya belum kelihatan ya, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau nggak ada duit, saya tutup pakai seng ya Tuhan. Saya bilang gitu, saudara. Tapi Tuhan mungkin tersinggung, saudara. Enak aja lu tutup, kan aku yang nyuruh kamu, gitu kira-kira. Lalu dari surga Tuhan suruh orang lain telepon saya. Lalu ketika ada orang lain telepon, saya punya tanda. Jadi itu kalau kayak saudara ya jalan, misalnya ada sebelah kiri apa, itu kayak sign. Buat saya kalau ada pekerjaan Tuhan di luar akal saya, berarti itu ada sign bahwa saya on the track. Orang telepon kepada saya, Pak, saya dengar Bapak lagi bangun rumah Indonesia, rumah sakit. Saya bilang, enggak, saya lagi bangun rumah sehat. Oh iya Pak, boleh enggak saya bantu? Wah, dengar kata, boleh enggak saya bantu? Mau dibantu, mau enggak? Itu aja buat saya udah ada sign. Nih loh, arah Surabaya itu arahnya ke sini. Sebelum Surabaya ada arah sign untuk ke Semarang. Saya menemukan sign Semarang, it's more than enough. Jadi kalau saudara dikasih sign sama Tuhan, jangan pura-pura tidak tahu. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Jangan. Jadi ketika saya dengar itu langsung saya tahu ini jalan on the track. Dan orang itu datang dan kemudian dia bilang, Pak lanjutkan Pak. Biarkan saya melanjutkan, memberikan pertolongan Pak. Saya ambil ya Pak ya. Saya ambil ya Pak pagar, saya ambil ya Pak lantai, saya ambil ya Pak. Saya bilang gini, kamu bilang ambil-ambil tuh, kamu sudah ada uangnya enggak? Karena kemarin juga ada orang ngambil, saya ngambil tapi enggak datang lagi. Saya sering di PHP orang. Tapi ya udah, namanya juga berjalan dengan Tuhan. Tuhan juga, kita juga nggak tahu mana yang akan mana yang akan dipakai Tuhan. Mana siapa yang akan dipakai Tuhan dan apa yang akan disediakan Tuhan. Aku juga tidak tahu. Tapi percayalah kalau saudara berjalan dengan Tuhan, Tuhan telah. Mari tulis teks yang terakhir. Kalau saya berjalan dalam rencana Tuhan, maka Tuhan telah menyediakan apa saja yang saya perlukan. Wow, makanya berjalanlah dalam rencana Tuhan. Jadi kalau RIS itu jadi bukan karena saya hebat, bukan karena gereja punya uang hebat, banyak, bukan. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Dia yang merencanakan, dia cuman butuh kita taat aja, hidup dalam rencananya. Ketika saudara dan saya hidup dalam rencana Tuhan, hidup saudara diproteksi. Mau gagal nggak jadi. Mau bangkrut nggak jadi, mau berhenti nggak jadi, mau frustasi nggak jadi. Itu maksudnya. Kenapa saudara perlu menemukan panggilan saudara dan berjalan dalam rencana Tuhan. Kalau saudara berjalan dalam rencana Tuhan, saudara akan amazed, saudara akan kagum bagaimana Tuhan bekerja. Amin. Nanti Bu Flora akan berdoa. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita akan sama-sama berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang dinaikkan, yang dimasukkan ke tempat kami. Kita akan sama-sama berdoa. Kita percaya Tuhan akan mencurahkan perlindungannya buat setiap orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Malam hari ini kami datang Tuhan membawa setiap pokok doa daripada anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Seringkali kami yang punya agenda yang membuat kami tidak bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Ya, Tuhan. Malam ini kami datang kepadamu Tuhan. Bahwa Tuhan kami melihat penyertaan-Mu Tuhan.
Engkau yang membuat kami melewati lembah kekelaman sekalipun tidak membuat kami takut selama Tuhan beserta. Aku mau berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Aku mau berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan persoalan ekonomi. Yang harus membayar cicilan hutang Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Korakara papa para pakokara kasih kiri-kiri Tuhan, Kau menolong. Tuhan, Kau menolong Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Kau tolong anak-anak-Mu. Ajari kami dapat bersandar penuh kalau kami harus bicara dengan jelas. Kami jujur, kami terbuka, kami mau jadi anak-anak terang-Mu Tuhan. Ketika kami tidak sanggup, kami tidak mau berbohong, tapi kami menyatakan apa yang benar Tuhan. Tuhan, aku berdoa tangan-Mu memberikan kekuatan dan membukakan jalan Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau tidak pernah ada jalan yang tertutup Tuhan. Ya, Tuhan. Buat kami melihat tangan-Mu menuntun ke arah mana Tuhan. Aku mau berdoa berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Ya. Berikan pekerjaan yang terbaik dan buat kami bisa melihat tangan Tuhan yang menuntun kami. Sebab tempat di mana kami bekerja, di situlah tempat kami menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Aku mau berdoa mereka yang terlibat dalam hutang dan harus menyelesaikan Tuhan. Kau menolong Tuhan. Aku mau berdoa Engkau menolong berikan jalan keluar Tuhan. Aku berdoa mereka yang kara sedang dalam proses menjual asetnya Tuhan untuk menyelesaikan hutang Tuhan, Kau tolong berikan pembelian terbaik, jauhkan daripada penipuan, jauhkan daripada kebohongan Tuhan, jauhkan daripada tipu muslihat Tuhan. Kami berdoa Engkau memegang dan memberkati anak-anak-Mu yang berseru kepadamu dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami berdoa malam ini buat anak-anak-Mu yang sedang sakit, baik yang sedang terbaring di rumah sakit, baik yang sedang dirawat di rumah. Kami berdoa baik yang sedang melakukan terapi, pengobatan. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus setiap kami disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus setiap kami dipulihkan Tuhan. Allah kami adalah Allah Jehovah Rafa. Setiap sakit penyakit yang dapat disebut itu harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu aku berdoa Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, Engkau jamah menyembuhkan Tuhan. Bahkan Engkau memulihkan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau melakukan mujizat-Mu Tuhan. Apa yang tidak mungkin Tuhan. Kami berdoa Engkau menolong. Kami berseru kepadamu, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat kakak daripada Bu Risna. Kami berdoa buat Pastor Boris Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, kami minta Engkau menjamah menyembuhkan. Kami berdoa Tuhan buat Pak Wiryono Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kami percaya tangan-Mu ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Kekuatan-Mu mengalir dengan hebat. Dan Engkau menjadi perlindungan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa. Anak-anak-Mu yang sedang menjalankan terapi, Engkau berikan kekuatan. Kami percaya tangan-Mu akan terus menuntun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Buat menjadi berhasil dan beruntung Tuhan. Setiap usaha anak-anak-Mu Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat Mesbah Doa malam hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di mesbah berikutnya.